cari cara supaya kita bisa sedekah. Wasaddaqa bil husna, maka dia sudah termasuk tuh wasaddaqa bil husna, benerin. Maka janji Allah bunyi, apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi sebaliknya kata Allah, kemudahan itu tidak akan aku berikan. Buat siapa? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang-orang yang kemudian dia pelit. Kemudian wastaghna. Apa nih wastaghna artinya? Ada yang paham? Wastaghna. Apa ya artinya wastaghna? Merasa cukup. Merasa bagaimana ya? Nggak penting sama janji Allah, nggak penting sama pertolongan Allah, itu termasuk juga itu wastaghna. Wa kadzdzaba ya bil husna. Dia ini mendustakan ayat-ayat Allah. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah malah giring dia ke kesulitan. Dapat modal, malah jadi utang. Ya. Dapat toko, malah punya kesulitan lah kira-kira. Punya proyek bukannya untung malah jadi buntung, kira-kira begitu. Ini, ayat ini, insya Allah yang mewarnai dulu ketika saya punya utang. Jadi saya meyakini betul dan saya share kepada jemaah-jemaah yang kepengen kemudahan ini. Udahlah saya bilang, kemudahan itu milik Allah. Tapi set nggak mungkin, udah yang nggak mungkin tuh taruh. Sekarang situ punya apa? Situ punya emas, turunin emasnya. Situ punya TV, punya kulkas, punya radio, udah turunin, jual. And if you take a look at the $20 bill, on one side when it's folded, miraculously it looks like there's the Pentagon with the flames coming out of the center. And you turn around on the other side and you see the Twin Towers. I was fooling around with this thing, showing this to somebody in London. It's just so, it's incredible. When I saw it, I actually felt tingling down my spine. It was actually quite horrendous because it looks so much like, I mean, you didn't even have to tell me. Situ sewa aja rumah yang 400.000, yang 500.000 sebulan, ya. Pindah ke situ. Rumah yang segede gitu, yang sertifikatnya di bank, serahin aja sama ustadz kampung. Ustadz, daripada antum ngajarnya di sini nih yang pada bocor, ya enggak? Pindah ke rumah ana dah. Rumah ana jadi rumah antum dah. Yang begitu itu yang akan membuat Allah nolongin ibu dan bapak semua. Punya mobil, lagi kredit, bisa nggak disedekain? Bagaimana caranya? Satu, manfaatnya. Kasih tahu orang kampung semua. Yang pada mau ke rumah sakit, yang pada mau ngaji, ya, tapi tidak berlaku buat kondangan nih. Gitu. Ya, yang pada dipakai buat ngaji, dipakai buat ngelayat, dipakai buat nengokin orang sakit, gitu Ustaz ya. Dipakai buat apa lagi tuh? Nganterin kiai, jemput kiai, bilangin ke rumah ana, mobil ana wakafin buat kepentingan Allah, gitu. Jangan lupa bensinnya penuhin. Sama bensinnya sekalian kasih. Insya Allah mobil yang begini ini, Allah akan panjangin umurnya. Jarang rusaknya, jarang kejedotnya. Bener loh, punya mobil sering kejedot, mikir tuh. Kalau punya anak yang udah 17 tahun ke atas ya, ini mobil ada aja urusannya. Panggil tuh anak, lu ngapain dia dalam mobil bapak? Bener itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Semua kan bertasbih, teriak tuh mobil. Di dalamnya dipakai pacaran yang nggak bener, di dalamnya dipakai transaksi macam-macam, teriak. Ada saya punya kawan ya, datang ke saya setelah ngalamin keajaiban sedekah. Dia bilang, Ustaz, berarti kalau ada apa-apa tinggal kaliin 10 aja dong. Iya, tinggal dikaliin 10 aja. Saya punya angsuran mobil 3 juta sebulan. Berarti kalau emangnya mau gampang, 3 juta kali 10% dong, 300.000. Bener.
300.000 ente keluarin. Bulan apa nih sekarang nih? April. April keluarin tuh 300.000. Insya Allah tagihan di bulan Mei itu Allah yang tutup. Saya tanya sama dia, angsurannya tinggal berapa bulan? Waduh Ustadz masih 2 tahun. Kalau masih 2 tahun ada cara yang paling gampang. Mau gimana Ustadz? Mobilnya lu bawa sini, lu sedekahin ke gua. Buat pesantren. Itu orang ini langsung gak ada darahnya tuh. Langsung lemas gitu. Ustadz, dengerin ya. Itu mobil kita sewain. Supaya bisa bayar 3 juta. Waktu dia ngadu sama saya nih anak muda nih. Gajinya 3,8. Angsuran 3 juta. Gua katain bego nih anak. Lu otak yang bener dong. Dimana otak lu? Gaji lu 3,8. Masa angsuran mobil 3 juta? Ternyata selidik punya selidik. Mobil itu disewain. Disewain, kemudian sewaannya itu buat bayar angsuran. Ini orang pintar apa orang bodoh? Tetap orang bodoh, gimana sih? Lah orang, dia yang kredit, dia yang bayar, orang yang make. Lah kan namanya, kalau kata, orang bodoh. Saya bilang gini. Bawa mobilnya sini, sedekain. Insya Allah Allah yang tutup tuh, 24 bulan yang belum dibayar. Bingung Pak, Bu, bingung deh. Lagi bingung gitu, saya stempel jidatnya. Sama seperti kiai saya kan tukang ngegaris tuh. Kalau ente nggak mau, ini mobil hilang. Ini mobil nggak kebayar. Ini mobil diambil orang. Gitu. Ya Allah Pak, ya kalau kurang-kurang husnuzon sama guru, saya katain nih. Kalau kurang-kurang husnuzon sama guru, kita habis jadi ustadz nih. Beneran. Sebenarnya kita menghajar begitu itu supaya orang keluar. Ati mah ngedoain. Ati mah Pak, kita ngedoain aja. Ya Allah, biar nggak jadi juga kita doain. Kita doain jadi maksudnya begitu. Akhirnya, kira-kira dapat berapa hari, dia datang lagi. Ustadz, iya deh, saya sedekain nih mobil. Dia bilang begitu. Cuman nih Ustadz, bulan depan kan kudu bayaran lagi nih. Wayahnya Ustadz yang bayar bulan depan. Saya nih udah mau ijab kabul nih. Ustadz Albar udah mau ijab kabul. Udah mau saya terima nih mobilnya sebagai sedekah. Tapi karena disuruh bayar bulan depan, kita kepret malah tangannya tuh. Saya bangun berdiri saya waktu itu. Saya berdiri saya bilang, San, kalau lu sedekah ke gua, terus gua yang mesti bayar bulan depan, itu namanya bukan sedekah. Lu tahu nggak namanya apa nih? Namanya oper kredit. Masa gua yang bayar, bilang? Ya lu lah yang bayar. Lagian kan sedekahnya bukan ke ana, sedekahnya ke pesantren. Sedekah pesantren mau wakaf, beda saya bilang. Udah, bawa lagi mobilnya dan bener-bener tuh mobil hilang, gue bilang. Ya Allah, karena takut apa gimana kali ya. Apa dia bilang? Iya deh, insya Allah, mudah-mudahan dah, habis dia. Kita yang ngadu buat angsuran doang, jadi hilang mobil. Tapi Masya Allah Bu, dalam 1 bulan Allah bayar. Pertama, gaji dia 3,8, dinaikin sama Allah 7,8. 7,8 tuh. Orang nggak dipanggil dikasih target 2 kali lipat. Yang tadinya targetnya 2 miliar, dijadiin 4 miliar. Dia bilang, supaya kerangsang jadi 4 miliar, gajinya dinaikin. Jadi 7,8. Padahal Pak, kalau kita jadi bos, naikin aja target. Nggak kudu dinaikin gaji kan. Tapi itulah Allah. Lihat, nyewain sama manusia 3 juta. Setik, nggak ada sisa. Tapi nyewain ke Allah 4 juta. Lebih berapa ya? Lebih 1 juta. Lihat nih, cara Allah mengganti seseorang. Apa kata si bosnya? Untuk kamu kemudahan, target ini tercapai, ibu kasih kamu mobil. Allahu Akbar. Mantap kan? Cakep.